Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisha Herunisa Pratiwi dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan poster usul penelitian dengan judul Aplikasi Pemberian Pupuk Organonitrofos dan Pupuk Anorganik terhadap populasi dan biomasa cacing tanah pada lahan jagung di tanah ultisol. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke tanah untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Pupuk sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik sendiri adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terdekomposisi. Pupuk organik dapat berbentuk padat, cair, dan juga gas. Dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan-bahan organik tanah serta memperbaiki sifat kimia, fisika, dan biologi tanah dengan kadar C organik minimal 6%. Pupuk organik dapat bermanfaat dalam pembentukan agregat tanah, perekat antar partikel tanah, dan perbaikan struktur tanah. Kemudian ada pupuk inorganik atau anorganik. Pupuk anorganik merupakan pupuk yang berasal dari buatan atau kimia yang memiliki kandungan hara makro yang tinggi tetapi tidak memiliki unsur hara mikro. Lalu, pupuk inorganik dapat menyebabkan degradasi tanah, seperti pemadatan tanah, penyusutan populasi maupun berkurangnya biodiversitas organisme tanah. Nah, pupuk organonitrofos itu apa sih? Pupuk organonitrofos merupakan salah satu jenis pupuk organik. Pupuk organonitrofos terbuat dari bahan baku 80% kotoran sapi dan 20% batuan fosfat. Jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Jagung juga merupakan satu komoditas strategis dan bernilai ekonomi, serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena salah satu sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Dari penelitian ini didapatkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kombinasi antara pupuk organonitrofos dan anorganik dapat menghasilkan jumlah populasi dan biomasa cacing tanah tertinggi. Yang kedua yaitu apakah pemberian pupuk organonitrofos dapat mempengaruhi jumlah populasi dan biomasa cacing tanah. Yang ketiga, apakah pemberian pupuk organik dapat mempengaruhi jumlah populasi dan biomasa cacing tanah. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui populasi dan biomasa cacing tanah pada lahan jagung di tanah ultisol. Alur kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu yang pertama jelas ada tanah ultisol. Kemudian diberi pupuk organik dan pupuk anorganik atau pemberian pupuk organonitrofos dan pupuk anorganik. Kemudian dilakukan kepada tanaman jagung dan kemudian diteliti populasi dan biomasa cacing tanah. Hipotesis dari penelitian ini yaitu aplikasi pupuk organonitrofos dan pupuk anorganik dapat mempengaruhi populasi dan biomasa cacing tanah. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di laboratorium lapang terpadu dan laboratorium biotek Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini digunakan untuk penelitian di lapang dan di laboratorium. Alat yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu ada cangkul, tali rafia, tugal, ember, gayung, patok, meteran, timbangan elektronik, dan alat-alat laboratorium. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada benih jagung, pupuk organonitrofos, pupuk inorganik atau anorganik, kemudian ada biochar, ada dolomit, dan juga ada air. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama, dibutuhkan penyiapan lahan dan pengolahan tanah. Lahan yang digunakan yaitu lahan laboratorium lapang terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Pengolahan tanah yang dilakukan yaitu dengan olah tanah intensif atau OTI, di mana tanah dicangkul 2 kali selama pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian yang pertama yaitu ada penyiapan lahan dan pengolahan tanah. Lahan yang digunakan yaitu lahan laboratorium lapang terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pengolahan tanah yang dilakukan yaitu dengan olah tanah intensif atau OTI, di mana tanah dicangkul 2 kali sedalam 0 sampai 20 cm setiap awal tanam dibuang dari petak percobaan. Yang kedua yaitu ada pembuatan petak percobaan dan penanaman. Lahan dibagi menjadi 11 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Setiap petakan dibuat dengan ukuran 4,5 meter kali 5,0 meter dengan jarak antar petak 50 cm dan jarak antar ulangan 1 meter. Yang ketiga yaitu ada pemupukan. Pupuk organonitrofos, biochar, dolomit diaplikasikan 1 minggu sebelum tanam, disebar dan dicampur langsung dengan tanah kemudian diaduk hingga merata. Aplikasi dilakukan sesuai dosis perlakuan masing-masing. Dan yang keempat ada pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan penyulaman, penyiangan, serta mengendalikan hama dan penyakit. Penyulaman dilakukan pada lubang tanam yang tidak tumbuh benih jagung dan dilaksanakan 1 minggu setelah tanam. Penyiangan dilakukan dengan memberikan herbisida Polaris 10 liter per hektar dan mencabut, mengorek gulma dan yang tumbuh di petak percobaan. Yang kelima yaitu ada analisis laboratorium. Analisis C organik tanah, pH tanah, kadar air tanah, dan suhu tanah dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedangkan untuk suhu tanah dilakukan langsung di lahan bersama pengambilan sampel tanah dengan menggunakan alat yang bernama termometer tanah. Kemudian ada variabel pengamatan. Variabel pengamatan pertama yaitu ada variabel utama. Variabel utama pada penelitian ini adalah menghitung populasi dan biomasa cacing tanah yang dilakukan pada fase vegetatif awal, vegetatif akhir, dan pada saat sebelum panen. Yang kedua yaitu ada kadar air tanah. Kadar air tanah diperoleh dengan cara mengering ovenkan tanah basah yang diambil langsung dari lahan selama 24 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ada C organik. Analisis C organik dilakukan dengan metode berdasarkan bahan organik yang mudah teroksidasi. Dan yang terakhir yaitu ada pH tanah. Pengukuran pH dilakukan dengan alat pH meter. Perbandingan tanah dan aquades 1:2,5. Tanah yang digunakan untuk mengukur pH tanah yaitu tanah kering udara yang lolos ayakan 2 mm. Sekian presentasi poster usul penelitian saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.